Om Swastiastu. Mohon maaf mengganggu. Kami dari siswi SMK Negeri 1 Singaraja ingin meminta izin untuk mewawancarai Bapak sebagai klien Banjar Dinas. Tujuan kami untuk melengkapi tugas kelima BK dengan materi kearifan lokal. Apa Bapak bersedia untuk kami wawancarai? Ya, bersedia. Baik, pertanyaannya akan dibaca oleh teman saya. Baik, pertanyaan pertama yaitu menurut Bapak apa yang dimaksud dengan Banjar? Baik, terima kasih ya adik-adik atas waktu kehadirannya. Ini mungkin sebelum menjawab gitu kan ya, mungkin Pak sampaikan mungkin dalam hal ini menjawab pertanyaan dari adik-adik ya sesuai dengan kemampuan Bapak itu ya, nanti tidak terlalu istilahnya sampai bisa mendetail sekali, mungkin sesuai dengan undang-undang atau gimana, nanti secara gambaran singkat saja mengenai apa yang akan menjadi jawaban Pak. Itu ya pengetahuan Bapak. Baik, bisa diulang pertanyaan yang pertama? Menurut Bapak apa yang dimaksud dengan Banjar? Baik, kalau menurut Pak, Banjar itu adalah suatu organisasi kelompok suku duku, bisa juga dikatakan seperti itu, yang ada di wilayah Banjar atau di bawah desa sebagai kelompok terkecil atau kelompok organisasi pemerintahan terkecil yang ada di desa ya, di bawah desa itu ada Banjar itu kan seperti itu jelasnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu menurut Bapak apa tujuan dibentuknya sebuah Banjar? Tujuan dibentuknya suatu Banjar itu kalau tidak salah ya ingin mengakomodir, karena Banjar itu sebagian dari istilahnya kelompok atau organisasi sosial kemasyarakatan. Di sana ada juga sistem pemerintahannya, kemanusiaannya, dan ada kewilayahannya juga. Dan tujuan dibentuknya Banjar itu kalau menurut Pak itu ya ingin mengakomodir, yang mengaspirasi segala bentuk kegiatan, segala bentuk aspirasi, masukan, pendapat, ide-ide, gagasan dari warga itu tersebut, dari warga Banjar itu tersebut, dan dibentuklah istilahnya kelompok atau organisasi yang namanya Banjar. Pertanyaan nomor 3 yaitu apa saja awik-awik dari Banjar ini? Kebetulan untuk di sini namanya Banjar Dinas 20 Desa Kalibubuk ya, di bawah desa Perbeklan Kalibubuk. Mungkin ada beberapa awik-awik, sebenarnya ini sudah jadi turun-temurun lah, sudah jadi prestasi, dan ini memang istilahnya kalau Banjar Dinas terutama Pak, ini kan Banjar Dinas ya, Banjar Dinas 20 itu sebenarnya kita kan harus mengikuti aturan yang ada di atasnya. Secara hierarki kita ada aturan yang mengatur, istilahnya ada yang mengatur istilah sistem kita di bawah ini sampai di Banjar, di desa dan di Banjar, dan itu ada aturan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Itu memang peraturan tertinggi kita khusus untuk di pemerintahan desa maupun Banjar. Namun ini untuk khusus di Banjar Dinas 20 kita dari dulu memang punya dreste, punya awik rarem yang dari dulu memang sudah diwariskan mungkin Pak selaku ya klien Banjar baru atau yang meneruskan ya, karena itu sudah menjadi hasil paruman Banjar. Ada awik istilahnya siapa saja warga, mungkin warga luar atau pendatang yang datang atau tinggal secara menetap di sini di Banjar 20 ini dan punya rumah dan menetap bersama keluarga, itu diwajibkan, istilahnya untuk diwajibkan memberikan sumbangan atau sumbangsih di awal dia tinggal di sini. Mungkin itu sebenarnya sih sumbangsih atau sumbangan sukarela yang sifatnya nanti bisa bentuk dalam bentuk kegiatan, dalam bentuk material, ada yang berbentuk mungkin dalam bentuk uang lah, uang sumbangan. Dan itu kemarin disepakati nilainya 500.000 kalau misalkan diuangkan lah. Tapi kalau misalkan tidak bisa diuangkan, kalau misalkan dalam bentuk material, bisa mungkin dalam bentuk sumbangan pembangunan atau peralatan yang lainnya kayak lampu penerangan
atau peralatan apa yang bisa kita gunakan di Banjar, kayak speaker, pengeras suara, kan itu kita sering gunakan di Banjar. Mungkin ada penerangan lampu untuk di Banjar atau fasilitas Banjar yang lainnya. Bisa pelang, nama gang, lampu penerangan, bisa televisi mungkin untuk di Banjar, atau kursi kita untuk kegiatan yang ada di Banjar. Bisa saja. Nanti tergantung warga itu yang bersangkutan. Pokoknya kita minta seikhlasnya lah. Kita terima seikhlasnya. Mungkin seberapa kemampuan itu tidak dipaksakan harus 500 juta. Ya sesuai dengan kita memahami lah mungkin situasi atau kondisi warga tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu menurut Bapak bagaimana perbedaan Banjar Dinas dengan Banjar Adat? Kalau menurut Pak itu perbedaan Banjar Dinas dengan Banjar Adat. Ya kalau Banjar Dinas itu kan memang istilahnya secara hierarki Banjar Dinas itu di bawah perbekalan. Ya, perbekalan Desa Kalibubuk secara pemerintahan, secara dinas. Kalau Banjar Adat itu secara hierarkinya kan dia di atasnya itu desa adat. Ya, desa adat beda dengan desa dinas. Ya, kalau kita di Bali kita mengenal adanya desa adat dan desa dinas. Mungkin lain halnya dengan di Jawa atau di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi kan beda. Kayak di Jakarta kan nggak ada. Mungkin di Indonesia hanya beberapa daerah saja yang mengenal adat, sistem desa adat. Ya kalau di Bali kita memang sudah dari turun-temurun, sudah dari zaman dahulu, dari zaman kerajaan mungkin sudah dikenal. Jadi zaman kemerdekaan dimulai dikenal, kita sudah menerapkan adanya desa adat dan desa dinas. Itu memang beda. Secara pedoman hukumnya juga beda. Ya kalau dinas ya terpusat sampai ke pusat Jakarta, ya di bawah Negara Kesatuan NKRI, Kesatuan Republik Indonesia. Kalau adat kan khusus di provinsi aja, kewenangannya sampai di provinsi Bali, ya hanya khusus di provinsi Bali. Mungkin itu perbedaannya, ya, adat dan dinas. Pertanyaan terakhir yaitu apa fungsi dari Banjar yang Bapak ketahui? Banjar apa ini? Secara menyeluruh ya? Tidak secara menyeluruh. Secara menyeluruh ya. Ya mungkin fungsi Banjar baik itu dinas maupun adat. Itu kalau di Bali kan sebenarnya hanya beda hierarki aja, hanya mungkin beda apa istilahnya dasar hukum dan dasar hukumnya aja yang beda. Tapi secara kenyataan di lapangan kan sama antara warga Banjar Dinas dengan warga Banjar Adat sama aja. Ya cuma beda penamaan saja, mungkin secara legalitas hukumnya atau hierarkinya beda aja, lebihnya kan itu adat dan dinas. Cuma fungsinya ya hampir sama. Sebenarnya kita di Banjar pada punya sebagai kepanjangan tangan dari desa, istilahnya lembaga terendah lah kalau enggak, lembaga paling bawah di pemerintahan dinas atau desa. Ya fungsinya menjalankan segala program yang ada di desa. Kita menjalankan apa yang menjadi titah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa. Nanti titah itu atau perintah atau istilahnya program apapun dari pusat, dari daerah, kabupaten maupun kecamatan, desa administrasi, nanti itu disampaikan lewat Banjar. Mungkin lewat pilihan Banjar, mungkin saya sendiri, Kabupaten Banjar. Nanti minta bantuan juga kepada RT di masing-masing wilayah kecil. Nanti apapun program-program kita sampaikan. Bisa lewat langsung, secara langsung bisa lewat paruman, sangkepan di Banjar. Kita kan ada juga paruman sangkepan untuk menyampaikan segala bentuk informasi atau program dari pemerintah. Satu sisi fungsi Banjar itu kan timbal balik juga. Selain menyampaikan program pemerintah, kita juga menyerap aspirasi dari masyarakat. Mungkin kita meminta masukan dari masyarakat, mungkin misalnya ada keinginan apalah dari masyarakat, mungkin tentang masalah kewilayahan, mungkin masalah masyarakat atau sosial ke masyarakat, mungkin masalah restu atau adat yang lainnya. Kita minta masukan dari masyarakat. Pokoknya kita di Banjar ini kita jalurnya atau istilahnya kita tugasnya itu dua arah, antara istilahnya menyampaikan program dari pusat dan kita menerima aspirasi dari masyarakat. Kita handle itu, kita akomodir itu. Ya mungkin itu secara umum lah. Mungkin secara mendetail kan mungkin banyak permasalahan yang ada di masyarakat, masalah-masalah ya baik itu secara pribadi, secara kekeluargaan, secara kelompok, organisasi. Pokoknya kita selaku istilahnya perisai pertama lah yang Banjar atau istilahnya pengurus-pengurus di Banjar itu selaku orang pertama yang akan menghadapi segala bentuk permasalahan atau hal-hal yang ada di lingkungan masyarakat. Mungkin itu.
Sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Jika kami ada kesalahan mohon dimaafkan. Oh, bisa.